Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kalau saudara bisa mendengarkan suara saya, tolong lambaikan tangannya. Tinggi-tinggi puji Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini bisa ada bersama-sama sekali lagi bersama dengan saudara. Saya percaya bahwa kita semua merasakan hadirat Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang dibagikan bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah memulai pelajaran kita tentang kitab Ayub. Dan saudara, kemarin saya katakan bahwa kitab Ayub dimulai dengan memperkenalkan sosok Ayub sebagai orang yang saleh, orang yang benar, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Intinya Ayub hidup tanpa bercela. Ayub hidup di dalam kebenaran. Itu yang diperkenalkan oleh Ayub pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang kedua. Namun ketika musibah terjadi dalam kehidupan Ayub, saudara, ke dalam kehidupan orang yang benar, di dalam kehidupan orang yang saleh, orang yang tidak bercacat celah, maka timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, hari ini kita akan membahas di sesi yang kedua, saudara. Maaf, PowerPoint saya hilang. Saya akan membahas kepada saudara. Saudara bisa melihat PowerPoint saya? Bisa kelihatan? Oke. Saya beri judul tema yang kedua ini adalah pandangan orang pada kita saat kita mengalami kesulitan. Ya. Nah, ketika Ayub mengalami musibah, mengalami kedukaan, penderitaan, maka ada banyak pertanyaan yang timbul, saudara. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa Tuhan izinkan musibah seperti itu bisa terjadi pada kehidupan orang benar? Bukankah Ayub itu orang yang saleh? Bukankah dia sudah menjauhi kejahatan? Bukankah kalau kita sudah menjauhi kejahatan, kita hidupnya udah benar, udah nggak nipu orang, seharusnya kita tidak ditimpa oleh musibah, seharusnya kita tidak mengalami keburukan-keburukan, penderitaan-penderitaan, dan kesusahan-kesusahan? Pertanyaan-pertanyaan seperti, bukankah hal seperti ini hanya pantas untuk diberikan dan terjadi kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang berdosa? Kalau sampai hal ini terjadi kepada hidup Ayub, penyebabnya kira-kira apa ya? Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Lalu pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang telah dilakukan oleh Ayub ya? Kok bisa sampai hal ini terjadi? Nah saudara, upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi pokok pembicaraan antara Ayub dengan teman-temannya di dalam kitab Ayub, saudara. Seperti saya katakan kepada saudara kemarin bahwa percakapan antara Ayub dengan teman-temannya ini ditulis di dalam bentuk puisi, saudara. Yang menggunakan banyak kata-kata kiasan. Dan oleh sebab itu, untuk dapat mengerti apa yang dituliskan, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada saudara, kalau saudara baca dalam kitab Ayub pasal 3 sampai dengan pasalnya yang ke-42, di sana ada percakapan teman-temannya Ayub, ada percakapannya Ayub, percakapan Elihu, ada juga percakapannya Tuhan di situ. Nah, semuanya ditulis dalam bentuk puisi. Kalau saudara baca dari pasal 3 sampai dengan pasal ke-41 atau 42 awal saudara, maka saudara harus mengerti dulu siapa yang sedang berbicara, ya. Lalu kemudian yang kedua, saudara harus tahu kepada siapa ia sedang berbicara. Yang ketiga, apa yang sedang dibicarakan dan kemana maksud dan tujuan daripada pembicaraannya, dan kalau ada kiasan, maka apa yang dimaksud dengan kiasan itu, ya. Nah, kita akan melihat saudara pagi hari ini tentang ketiga sosok sahabat daripada Ayub. Ya, ketiga teman Ayub ini siapa dan mereka datang kepada Ayub untuk apa? Nah, kita baca di dalam Ayub 2 pasalnya yang ke-11 sampai dengan Ayub 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas dari Teman, Bildad dari Suah, Sofar dari Naamah, saudara.
dari 3 tempat yang berbeda. Mereka bersepakat, mereka udah janjian untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Teman-temannya mendengar musibah yang telah dialami oleh Ayub, bagaimana Ayub kehilangan 10 anak-anaknya, saudara, dalam waktu 1 hari. Maka mereka mau datang mengucapkan bela sungkawa mereka kepada Ayub. Bahkan mereka mau menghibur Ayub karena Ayub bukan hanya kehilangan anak-anaknya, tetapi juga dia mengalami banyak kerugian. Maka di ayat yang ke-12 dikatakan, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya, menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub ini memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa. Teman-teman yang luar biasa. Nah, Alkitab tidak menggunakan kata kenalan. Ya, Alkitab bahkan tidak menggunakan kata teman-teman. Yang Alkitab gunakan kata sahabat, saudara. Sahabat itu artinya lebih dekat daripada sekedar kenalan, lebih dekat bahkan daripada sekedar teman. Jadi sahabat-sahabatnya Ayub ini adalah orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dikenal oleh Yakub, orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan Ayub, saudara, Ayub. Dan karena kedekatan mereka dengan Ayub, maka ketika mereka mendengar bahwa Ayub sedang terpuruk, ketiga orang sahabat ini datang dari tempat mereka masing-masing, janjian untuk memberikan penghiburan kepada Ayub. Di saat orang-orang lagi ninggalin Ayub, di saat orang-orang lagi menjauhkan Ayub, mentertawakan Ayub, kalau saudara baca di dalam kitab Ayub pasal 30, ayatnya yang pertama, ya saya nggak tampilkan di PowerPoint, tapi saudara bisa catat itu, maka saudara akan menemukan bagaimana Ayub ngomong begini. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka, kata Ayub, yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Saudara bisa bayangkan ketika Ayub mengalami penderitaan, kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya, anak-anaknya meninggal semua. Dia ditimpa dengan sakit penyakit yang begitu mengerikan, saudara. Hidup Ayub berubah total dalam waktu 1 hari. Bahkan Ayub sendiri sadar di dalam Ayub 30 ayat yang pertama dikatakan, aku jadi bahan tertawaan mereka. Bukan hanya bagi orang-orang yang seumur dengan Ayub, saudara, tetapi ia jadi bahan tertawaan dari anak-anak kecil, anak-anak yang jauh lebih muda daripada Ayub. Anak-anak daripada karyawan-karyawannya. Anak-anak daripada orang-orang yang dia pandang terlalu hina untuk dipekerjakan di dalam peternakannya dia, saudara. Bayangkan kehidupan Ayub yang berubah total. Menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan cemoohan. Orang menghina dia, menjauhkan dia, meninggalkan dia, dan mentertawakan dia. Tetapi ketika orang sedang mentertawakan Ayub, orang sedang menghina Ayub, orang sedang meninggalkan Ayub, ketiga sahabatnya ini tidak menjauh dari Ayub. Elifas, Bildad, dan Sofar. Justru dari tempat yang jauh mereka mau datang. Mereka mau mengucapkan bela sungkawa. Mereka mau menghibur Ayub. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Maka Alkitab katakan ketika mereka datang, udah mendekat ke tempat Ayub, dari jauh mereka lihat, mereka nggak bisa kenalin Ayub lagi. Karena ternyata kondisi Ayub sudah begitu buruk, saudara. Nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin pada waktu itu
Rambut Ayub mungkin sudah rontok, saudara. Mungkin pakaiannya sudah compang-camping karena dia kehilangan segala-galanya. Mungkin dia sudah jadi orang yang kotor yang duduk di pinggir jalan. Karena Alkitab katakan mereka duduk di atas tanah bersama-sama selama 7 hari. Bukan di dalam rumah Ayub, saudara. Mungkin mereka melihat tubuh Ayub yang sudah semakin kurus. Digerogoti oleh sakit penyakit. Dan mereka melihat koreng-koreng dan bisul-bisul dan nanah mungkin yang ada di dalam tubuhnya Ayub, di kepalanya Ayub, di badannya Ayub. Sehingga apa yang dikatakan oleh Alkitab ketika mereka melihat Ayub, mereka kaget. Karena mereka udah nggak bisa ngenalin Ayub lagi. Dan saking kagetnya, secara spontan, langsung, Alkitab katakan mereka nangis terseduh-seduh. Mereka langsung spontan nangis, merobek jubah mereka. Mereka ambil abu langsung nabur di atas kepala mereka sebagai tanda ratapan. Mereka meratap bersama-sama dengan Ayub. Alkitab katakan mereka duduk bareng Ayub. Nggak menjauh dari Ayub. Nggak menyingkir dari Ayub, enggak. Tapi duduk bareng-bareng sama Ayub. Nangis bareng-bareng. 7 hari, 7 malam, nggak keluar kata-kata. Mereka diam aja. Bisa bayangin nggak, saudara? Kira-kira 7 hari, 7 malam nggak ngomong apa-apa, duduk cuman bareng sama Ayub. Begitu besarnya duka cita, begitu besarnya musibah yang dialami oleh Ayub. Sampai orang yang mau menghiburnya aja, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. 7 hari, saudara. 7 malam. Mungkin selama 7 hari, 7 malam pikiran-pikiran seperti, kok bisa begini ya? Kok bisa sampai separah ini ya? Ayub bisa sampai habis-habisan begini. Itu mungkin pikiran-pikiran kayak gitu melintas di dalam hati dan benak daripada Elifas, Bildad, dan juga Sofar. Pikiran-pikiran pertanyaan seperti, Ayub kan orang benar, orang saleh. Kalau dia sesaleh itu aja masih ngalamin gini, gimana kita? Kalau dia jujur aja, udah jujur sampai begini, bagaimana kita? Kok bisa Ayub sampai mengalami keadaan yang mengerikan seperti itu? Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup Ayub. Saya bayangkan selama 7 hari, 7 malam di dalam otak dan benak teman-temannya itu berkecamuk pikiran dan perasaan seperti itu. Dan mereka mungkin mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kalau kita baca percakapan daripada teman-teman Ayub kepada Ayub, sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub, maka kita akan menemukan bahwa mereka telah mengambil kesimpulan bahwa musibah ini terjadi atas Ayub pasti karena Ayub telah berbuat dosa dan telah menyimpan dosa atau kesalahan terhadap Tuhan. Nah, Alkitab katakan begini, saudara. Setelah 7 hari 7 malam mereka berdiam diri, nggak ngomong apa-apa. Di hari yang ke-8, Ayub membuka pembicaraan. Teman-temannya udah bingung mau ngomong apa. Yang bicara pertama kali itu Ayub di pasal yang ketiga. Tetapi waktu Ayub membuka pembicaraan, ternyata perkataan yang keluar dari mulutnya mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh teman-temannya. Karena sahabat-sahabatnya ini mungkin berpikir bahwa Ayub pasti sedang ditegur Tuhan. Ini Ayub pasti sedang dihukum Tuhan. Ayub pasti lagi berduka dan dia pasti dibuat sadar. Mana mungkin kondisi sebegini berat bisa membuat orang nggak sadar dari kesalahannya. Ini pasti tekanan atau pukulan yang besar yang Tuhan berikan. Pasti Ayub sadar dan pasti Ayub bertobat dari kejadian ini. Jadi teman-temannya mungkin pada waktu itu berharap atau expect ya, menyangka bahwa Ayub akan mengeluarkan kata-kata yang bertobat, kata-kata pertobatan, kata-kata penyesalan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata yang keluar dari mulut Ayub tidak seperti yang mereka sangka atau mereka harapkan. Karena ketika Ayub mengeluarkan kata-katanya, di pasal ketiga dia menyesali hari kelahirannya.
Dia bahkan berkata, kenapa hari kelahiranku itu tidak dibinasakan saja? Seakan-akan Tuhan buat kesalahan dengan mengizinkan Ayub untuk dilahirkan di dunia ini. Lalu dari pasal ke pasal terus. Dari perkataan Ayub. Ternyata yang keluar dari mulut Ayub bukan perkataan penyesalan atau perkataan pertobatan, tetapi justru dia merasa diri benar dan dia ingin membela perkaranya di hadapan Tuhan. Dia bahkan ingin bertanya sama Tuhan dan Tuhan harus menjawab dia, kenapa saya harus diizinkan terjadi mengalami musibah seperti ini? Itu sebabnya kenapa setiap kali Ayub ngomong selalu dibantah sama teman-temannya. Nah, saudara harus ngerti begini. Ya, karena selama ini mungkin ada banyak yang berpikir bahwa teman-temannya itu kejam gitu. Ya, karena Ayub udah hidup benar tapi masih di luar daripada itu. Tetapi karena teman-temannya ini ngelihat Ayub merasa bahwa dirinya benar, maka selalu disangkal terus sama teman-temannya. Karena sahabat-sahabatnya ini yakin bahwa pasti musibah yang terjadi ini diakibatkan karena Ayub menyimpan dosa. Begitu intensnya perdebatan antara Ayub dengan teman-temannya. Ayub itu sampai emosi, saudara. Dan Ayub sampai mengeluarkan kata-kata, penghibur sialan kamu semua. Saking marahnya, saudara. Ayub 16 ayat kedua. Itu saking marahnya Ayub itu sampai menyebut teman-temannya dengan sebutan ini. Bahkan di dalam ayat yang lain, Ayub itu menyebut teman-temannya atau sahabat-sahabat dekatnya ini dengan sebutan tabib palsu kalian. Ayub marah. Ayub emosi. Karena ia merasa bahwa teman-temannya nggak bisa ngertiin dia. Nggak bisa mengerti apa yang dia sedang alami. Saudara, ada satu renungan yang saya mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini. Ketika saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat, ketika kita mengalami kesusahan, maka orang-orang dekat kita seperti keluarga, teman-teman yang ada di sekeliling kita, belum tentu dapat memahami kesusahan dan kesukaran yang saudara dan saya alami. Meskipun mereka memiliki rasa empati. Bukan artinya mereka teman yang jahat loh, bukan. Tetapi karena memang mereka nggak mungkin bisa membaca dan mengerti keseluruhan dari apa yang saudara dan saya rasakan ketika kita melewati pergumulan. Meskipun mereka merasakan memiliki rasa empati, memiliki rasa belas kasihan yang besar kepada kita, tetapi nggak banyak yang bisa mengerti dan merasakan apa yang kita rasakan. Malahan seringkali orang justru memiliki pikiran dan sudut pandangnya yang berbeda dengan kita. Waktu mereka mencoba menghibur kita, bukannya memberikan penghiburan, bukannya memberikan kekuatan, tetapi justru mereka menasihati, mengajar kita. Sama seperti teman-temannya Ayub ini. Bukannya datang untuk menghibur, tujuan utamanya padahal waktu awalnya adalah untuk menghibur. Tetapi ternyata ketika mereka mau menghibur Ayub, bukan penghiburan yang keluar. Tetapi kata-kata tuduhan, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang menduga hal-hal yang tidak baik. Saudara, kalau ada teman kita, keluarga kita, saudara kita, yang mungkin sedang ngalamin pergumulan berat, yang dia butuhkan bukan nasihat sebetulnya, saudara. Yang dia butuhkan adalah keberadaan kita untuk mendukung dia dan support dia. Tanpa perlu kita berkata-kata apapun, itu sudah merupakan dukungan dan support bagi mereka.
Dengan kita memberikan telinga kita dan waktu kita untuk mendengar keluh kesah mereka, itu sudah sangat membantu. Studi menunjukkan di dalam ilmu psikologi, saudara, orang yang ada dalam tekanan yang berat, ketika mereka bisa buka isi hatinya dan sharing itu kepada orang lain, terutama kepada orang yang dia percaya, maka bebannya sudah rasanya hilang setengah. Nggak perlu dinasehatin tuh, belum dinasehatin. Belum diapa-apakan. Hanya duduk mendengarkan. Itu sudah membantu orang yang sedang dalam keadaan stres, tertekan, dan depresi untuk menghilangkan beban setengah daripada beban mereka. Apalagi kalau kita bisa mendoakan mereka. Tanpa perlu nasihat, tanpa perlu kita menghakimi mereka, tanpa perlu kita mengajari mereka, mendoakan mereka. Mereka akan sangat dibangkitkan dan sangat terhibur. Seringkali yang terjadi adalah kita sebagai sahabat-sahabat mudah terpancing. Ketika teman kita lagi keluh kesah sama kita jadi ikut terpancing gitu. Kita merasa bahwa teman kita kadang-kadang terlalu manja, terlalu merengek, dan lain sebagainya. Akhirnya kita kesal sendiri, lalu kemudian bukannya kita menghibur dia, malah kita marahin dia. Pernah nggak saudara ngalamin hal seperti itu? Ada orang yang lagi kesusahan, bukannya kita hibur dia, malah karena kita kesel sama dia, kita marahin dia. Saya mau katakan, sahabat yang sejati adalah sahabat yang mau duduk bersama-sama dengan teman yang sedang atau saudara yang sedang berduka. Sahabat yang mau mendengar, sahabat yang mau memberikan waktunya, dan sahabat yang tidak menghakimi. Sadar nggak saudara bahwa penghakiman kita juga kadang-kadang itu bias. Bahwa ketika kita menilai seseorang, penilaian kita itu seringkali justru nggak akurat. Itu sebabnya kita nggak bisa menghakimi orang. Kita nggak bisa menilai orang kenapa mereka ngalamin seperti ini. Pasti karena itu, nggak bisa. Kenapa dia bereaksi seperti ini? Pasti karena itu, nggak bisa. Karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang kita nggak mengerti. Ada pikiran-pikiran yang nggak bisa kita pahami, yang ada di dalam pikiran daripada teman-teman kita itu. Oleh sebab itu, sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini pagi hari ini yang ikut di dalam doa pagi, kalau kita mau memberikan penghiburan kepada jemaat, teman, saudara, berikan banyak waktu untuk duduk. Nggak perlu banyak ngomong, tapi lebih banyak mendengar. Dan banyak mendoakan. Amin. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Tetapi dari sisi Ayub, dari sisi yang sedang menderita, kalau saudara hari-hari ini ada yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan. Dari kacamata kita pun tidak boleh menuntut orang. Seringkali di dalam keadaan kita sedang tertekan, kita sedang mengalami kesusahan, pergumulan yang berat, kita menuntut orang lain untuk ngertiin kita. Kita nuntut orang lain untuk kasihani kita. Kita nuntut orang lain untuk memperhatikan kita. Nggak bisa. Itu egois namanya, saudara. Saya ingat satu kali ketika Tuhan izinkan saya melewati satu proses yang menyakitkan. Waktu-waktu itu merupakan waktu-waktu yang berat bagi saya untuk dilewati, saudara. Setiap hari, saya ingat saya cuma bisa berdoa, puasa, saudara. Nangis di hadapan Tuhan. Tiap hari saya itu kayak orang linglung. Ya kalau orang lagi stres,
lagi berbeban berat kan kayak orang linglung gitu, saudara. Nggak tahu gimana cara ngambil keputusan, pengennya menyendiri, menjauh dari orang-orang banyak. Pada waktu itu saya ingat saya jadi orang yang cenderung untuk menutup diri, saudara. Nah, saya ingat pada waktu itu Bu Rita prihatin, saudara, ya. Sebagai istri mungkin dia lihat suaminya seperti itu, dia prihatin melihat kondisi saya. Dia mencoba untuk menghibur, dia mencoba untuk mendoakan, dia mencoba untuk mengerti keadaan saya. Tapi pada waktu itu saya merasa frustrasi. Karena pada waktu itu ketika Bu Rita ngomong dan Bu Rita doakan saya, sepertinya kata-katanya itu kata-kata yang ya lewat begitu aja gitu. Kata-kata yang kosong gitu. Dan pada waktu itu saya ingat saya jadi marah sendiri terhadap diri saya dan juga saya merasa bahwa udahlah, lebih baik nggak usah banyak ngomong, udah saya mau diem, yang lain diem aja deh. Daripada ngomong juga kalian nggak ngerti apa-apa gitu. Kalian nggak bisa ngerasakan apa yang saya rasakan. Kalian nggak bisa memahami apa yang saya sedang lewati. Dan pada waktu itu saya seperti Elia ketika ia depresi dan lari ke padang gurun. Alkitab katakan dia naik ke atas gunung Tuhan, lalu Tuhan tanya, Elia ngapain kamu di sini? Lalu Elia bilang, aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi sekarang mereka memburu aku untuk membunuh aku. Dan aku hanya seorang diri. Saudara, tanpa saya sadari bahwa ternyata ketika saya mengalami pergumulan dan tekanan dalam hidup saya menjadi orang yang egois. Saya jadi orang yang menuntut orang-orang lain untuk mengasihani saya, untuk membela saya, untuk memahami saya dan ngertiin keadaan saya. Kenyataannya gak akan ada orang di dunia ini yang bisa mengerti perasaan kita dan pikiran kita 100%, saudara. Gak mungkin ada orang yang dapat mengerti seberat apa pergumulan yang saudara sedang alami, semengerikan apa pikiran yang saudara sedang pikirkan, sedalam apa penyesalan atau kepedihan yang sedang saudara rasakan. Gak akan ada. Istri saudara nggak akan bisa lakukan itu, suami saudara nggak akan bisa lakukan itu, anak atau orang tua saudara nggak bisa lakukan itu, pendeta saudara nggak bisa lakukan itu. Adalah sesuatu hal yang mustahil dan sangat egois kalau kita malah nuntut orang untuk dapat mengasihani kita dan memahami dan merasakan apa yang kita sedang rasakan dan alami. Egois. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, di seluruh dunia ini hanya ada satu pribadi dan satu orang yang bisa memahami saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus. Sebab kitab Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juru selamat kita
dapat merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Di seluruh dunia ini hanya ada satu orang. Hanya Yesus Kristus yang bisa dapat merasakan perasaan dan pikiran yang saudara sedang alami. Ia dapat merasakan dan mengerti apa artinya ditolak karena ia sendiri pernah ditolak, saudara. Ia dapat merasakan dan mengerti apa artinya dihina karena Yesus sendiri pernah dihina. Ia dapat mengerti apa rasanya direndahkan karena dia sendiri direndahkan. Apa rasanya itu ketika kita difitnah karena dia sendiri difitnah berkali-kali oleh orang Farisi dan imam-imam, saudara. Dia mengerti apa rasanya dimaki-maki orang karena dia sendiri pun pernah dimaki orang. Dia mengerti rasanya ketika ia dilukai atau dikhianati. Sakit di hati itu dia tahu, sakit badani lebih tahu lagi. Ia mengerti apa artinya ditinggalkan oleh teman-temannya, oleh orang-orang terdekatnya, oleh murid-muridnya. Ketika diangkut, ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke rumah Kayafas. Nggak ada satu orang pun yang nemenin dia. Nggak ada satu orang pun yang membela dia, nggak ada. Petrus datang, tapi berdiri jauh bahkan menyangkal, mengutuk dan bersumpah bahwa dia nggak pernah kenal Yesus. Yesus tahu apa artinya dibenci. Karena dia pernah dibenci. Dan Yesus tahu apa artinya dicari-cari kesalahan. Karena orang Farisi selalu cari-cari kesalahan dari Yesus. Jadi saudara pernah merasa kesel dicari-cari kesalahan sama teman-temanmu atau sama orang-orang yang rese? Yesus pernah ngalamin itu. Saudara pernah ditinggalkan, diabaikan oleh orang-orang terdekat saudara? Yesus pernah ngalamin itu. Engkau pernah dihina? Yesus ngalamin itu. Engkau pernah difitnah? Yesus ngalamin itu. Itu sebabnya kenapa dia ngerti dan dapat merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Tidak ada orang lain yang dapat mengerti dan dapat memahami apa yang kita alami selain daripada Yesus. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani berkata, oleh karena dia ngerti apa yang kita alami, mari hampiri dia, tahta kasih karunia-Nya. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau sedang bergumul, engkau sedang mengalami kesusahan, dan engkau merasa bahwa engkau sedang sendirian, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa menguatkan engkau, nggak ada yang bisa menghibur engkau, nggak ada yang bisa mendukung engkau. Saudara, saya mau katakan ini waktu yang tepat bagi saudara untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena di tahta kasih karunia itu, saudara dan saya bisa berkeluh kesah. Di tahta kasih karunia itu kita bisa meratap, kita bisa menangis, kita bisa berseru dan memohon belas kasihan daripada Tuhan. Daud di dalam Mazmur 51 ayat 19 berkata begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah, yang remuk, tidak akan dipandang hina oleh Allah. Hari ini kalau hatimu patah, hatimu remuk, jiwamu sepertinya hancur, Tuhan tidak akan memandang hina kepada saudara. Dia tidak mentertawakan kita, tetapi dia akan membuka tangannya lebar. Dia menyambut saudara untuk datang ke dalam dekapan dia. Ini waktunya kita menghampiri tata kasih karunia-Nya. Yesaya 42 ayat yang ketiga berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan tidak akan membiarkan jiwa yang remuk untuk hancur berkeping-keping sendirian.
Dia sedang menunggu saudara untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Yang kedua, ketika kita sedang mengalami kesusahan dan kita merasa bahwa banyak orang yang nggak bisa ngertiin kita. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah jaga hati. Jaga hati sungguh-sungguh, saudara. Saudara, kita nggak bisa melarang atau mencegah orang untuk tidak berbicara atau berkomentar yang negatif. Nggak bisa. Kita nggak bisa melarang atau mencegah orang ngomongin saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi apa yang bisa saudara dan saya lakukan adalah kita bisa menjaga hati kita supaya tidak dikotori oleh amarah, supaya tidak dikotori oleh kebencian, supaya tidak dikotori oleh kepahitan. Kita nggak bisa mencegah orang untuk menuduh kita. Malah semakin kita mencoba untuk membuktikan bahwa diri kita tidak bersalah, tidak seperti apa yang mereka pikirkan, semakin senang mereka. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, apa yang bisa kita lakukan hanya menjaga hati. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berjalan terus. Amin. Jaga hati, saudara. Saudara, tanggung jawab untuk menjaga hati. Supaya hati kita ini tetap bersih. Itu adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab orang lain. Tanggung jawab untuk menjaga hati saya untuk bersih. Bukan tanggung jawab Bu Rita, bukan tanggung jawab anak-anak saya, bukan tanggung jawab orang tua saya, bukan tanggung jawab jemaat. Saya tidak bisa berkata, gara-gara Bu Rita sih, gara-gara anak-anak sih, gara-gara orang tua, gara-gara jemaat sih, makanya hati saya jadi seperti ini. Tidak bisa, tidak bisa. Saudara nggak bisa bilang, gara-gara teman-teman saya sih, gara-gara orang tua saya sih, gara-gara sahabat saya sih, maka saya jadi begini. Nggak bisa, nggak bisa. Karena tanggung jawab untuk menjaga kebersihan hati itu adalah tanggung jawab kita sendiri masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang bisa disalahkan kalau hati kita menjadi kecewa atau pahit atau marah atau benci, kecuali diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang begini, aku pahit gara-gara si Ano. Aku jadi orang yang gampang marah gara-gara si itu. Nggak bisa. Karena tanggung jawab untuk menjaga hati adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kitalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati kita sendiri-sendiri. Itu sebabnya kan Mazmur berkata begini kepada saudara dan saya. Di dalam Mazmur dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan jagalah hati mereka. Bukan. Jaga hati saudara dan saya. Masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menjaga hati kita masing-masing. Sebab dari hati kita masing-masing akan keluar, terpancar kehidupan. Kehidupan seperti apa yang saudara inginkan. Kalau hati kita nggak dijaga, lalu penuh dengan kepahitan, maka yang terpancar adalah kehidupan yang penuh dengan kepahitan. Kalau hati kita nggak dijaga dan kita penuh dengan kemarahan, maka yang keluar adalah kemarahan. Tetapi kalau saudara mau jaga hati saudara dan saya, kita masing-masing menjaga hati kita. Mau orang marah kek, mau orang menyinggung kita kek, mau orang gosipin kita, mau orang nuduh kita apapun, saudara kita nggak akan terkontaminasi. Kita nggak akan bereaksi. Yang keluar akan tetap kehidupan yang bersih dan menjadi berkat. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Di akhir kehidupan, saya minta waktu 5 menit ya. Di akhir daripada kitab Ayub, setelah Ayub melewati perdebatan yang panjang dan tajam dengan sahabat-sahabatnya, Ayub dinasehatin oleh Elihu, Tuhan konfrontasi dengan Ayub, maka di pasal yang ke-42, saudara akan membaca bahwa Tuhan menegur ketiga sahabat daripada Ayub. Tuhan tegur. Ya.
Kepada Elifas, Bildad, dan Sofar, Tuhan tegur karena Tuhan katakan, kamu nggak berbicara yang benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub. Ya. Ayub baru dibenarkan oleh Tuhan setelah dia mengakui kesalahannya di ayat ke-42 awal, saudara. Ya. Sebelum ayat ke-42 awal itu, Tuhan berkata bahwa Ayub itu adalah orang yang menentang dia, yang mau berperkara dengan dia. Tetapi Ayub baru dinyatakan sebagai orang yang benar ketika dia bertobat di ayat 4, di pasal 42 awal. Dan Tuhan katakan, Ayub itu benar. Nah, ketika Tuhan tegur ketiga teman daripada atau sahabat daripada Ayub ini, Tuhan katakan kepada mereka untuk pergi ke Ayub, membawa persembahan mereka, dan memohon agar Ayub mendoakan mereka, karena amarah Tuhan itu besar atas mereka. Dan Tuhan hanya mau dengar doanya Ayub. Tahukah saudara kalimat yang tadi saya ucapkan, bahwa Tuhan hanya mau dengar doanya Ayub, dan bahwa Tuhan hanya mau nerima persembahan daripada Elifas, Bildad, dan Sofar melalui tangan Ayub. Itu berarti Tuhan sedang mengangkat derajat Ayub, bukan menjadi orang biasa, tetapi Ayub diangkat menjadi imam di hadapan Tuhan. Ayub ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi imam, berdiri sebagai imam untuk sahabat-sahabat. Saudara, ketika sahabat-sahabatnya itu datang kepada Ayub membawa korban persembahan, Ayub punya pilihan. Ayub bisa berkata bahwa enggak, gua nggak mau. Kalian sudah nyakitin aku. Kalian sudah melukai aku. Kalian sudah menuduh aku. Kalian sudah menduga-duga hal yang nggak baik tentang aku. Aku nggak mau. Aku nggak mau doakan kalian. Dia bisa pilih. Tapi Alkitab katakan tidak. Ayub menerima persembahan itu. Dibakar dan dikorbankan kepada Tuhan. Ayub mendoakan teman-teman. Ayub berdiri sebagai imam. Melayani sahabat-sahabatnya sebagai imam. Untuk Ayub bisa melakukan itu, dia harus bisa mengampuni terlebih dahulu. Gak mungkin Ayub bisa melayani teman-temannya, dan gak mungkin Ayub bisa mendoakan teman-temannya kalau dia tidak mengampuni teman-teman. Dan hari ini saya mau katakan, saya tutup renungan pagi hari ini. Tuhan juga mau agar saudara dan saya berdiri untuk menjadi imam bagi keluarga kita, bagi orang-orang dekat kita, mendoakan mereka, bagi sahabat-sahabat kita. Tapi kita nggak mungkin bisa melakukan itu kalau kita nggak mengampuni mereka terlebih dahulu. Mungkin pandangan orang terhadap kita ketika kita mengalami kesulitan, pandangan mereka menjadi negatif atas kita. Mereka menuduh kita, menduga-duga hal-hal yang tidak baik atas kita. Tetapi ampuni. Ampuni. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Dan tanggung jawab untuk menjaga hati adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang menderita, belajar untuk menghibur mereka. Bukan dengan menasehati atau mengajari atau menghakimi mereka, bukan. Tetapi untuk duduk, bersama-sama menangis, bersama-sama mendoakan mereka. Saya berdoa agar sharing saya pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita pejamkan mata dan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umat-Mu pagi hari ini. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu, aku berdoa biarlah kiranya Engkau banyak berbicara kepada umat-Mu. Jadikan kami Tuhan, imam-imam, hamba-hamba Tuhan, yang melayani orang-orang di sekeliling kami, yang mendoakan mereka, yang mengampuni mereka, bahkan melayani mereka. Terima kasih ya Tuhan.
untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa biar hari-hari ke depan terus Tuhan bukakan dan bicara melalui kitab Ayub ini. Ajari kami untuk menaruh harap kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada host. Kita akan membaca atau memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Rayon. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita dan buka hati kita. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah hari-hari ini Engkau menyatakan pribadi-Mu. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu kepada umat-Mu. Engkau yang berjalan di depan kami, membuka jalan bagi kami, menuntun kami langkah demi langkah. Dan biarlah itu terjadi atas umat-Mu. Hari-hari ini di tengah-tengah segala ketidakpastian yang sedang terjadi, aku berdoa biar kiranya tangan-Mu yang kuat yang menuntun kami, langkah demi langkah demi langkah. Ketika kami bingung, kami harus mengambil keputusan apa? Di situ Tuhan menunjukkan, di situ Tuhan yang mengatur, di situ Tuhan yang menuntun kami. Aku berdoa biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu turun atas umat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin.